Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel, teman-teman. Oke, di depan kita ada All Fiction ya, yang ada kasus yaitu ada kedipan mil. Nah, itu udah kita hitung sebanyak 21 kedipan. 21 kedipan itu didapat dari banyaknya kedipan yang ada di indikatornya ya, ataupun kedipan milnya. Nah, ini kita cek dulu deh. Ini kita kontak. Kita hitung ya. Kedipan yang lampu kuning 1 2 3. Cepat ya yang terakhir ya, kita ulang 1 2 3 ya. Jadi yang terakhir itu cepat kedipannya, berarti setelah kita hitung berarti ada 21 kedipan ya teman-teman ya. Oke, dari 21 kedipan itu bisa kita simpulkan berarti ada masalah di bagian radiator ya. Jadi sama-sama kita cek ya teman-teman ya. Untuk history di motor ini memang untuk pemakaiannya itu nggak terlalu lama ya teman-teman ya, jaraknya ya, jarak tempuhnya nggak banyak. Mungkin jarak tempuhnya yang nggak banyak gitu ya teman-teman ya, nggak jauh, jadi dia nggak ngerasain ataupun nggak peka mesinnya ini panas atau enggak, radiator itu berfungsi atau enggak ya, makanya dibiarin aja sama dia. Nah, setelah kita bongkar jok, kita mau cek kipas tadinya. Nah, ternyata di bagian relaynya ini nggak ada teman-teman, memang kosong. Dan kita tanya juga sama yang punyanya, memang nggak ada itu mas, udah lama entah kemana dia bilang ya. Nah, ini udah kita belikan relay Omron ya, seperti yang bawaannya. Ini udah kita colokin, coba kita colokin, ternyata kedipannya masih ada teman-teman. Nah, ini udah kita colokin ya. Oke, sekarang coba kita kontak lagi. Kita cek. Tuh ya, masih ada kedipan, berarti bukan dari jadi bukan dari relaynya ya. Makanya mau kita analisa dulu dari mana asal kedipan ini, teman. Kita lagi ngebahas masalah radiator ataupun kipas, jadi alangkah baiknya ini sekalian aja kita jelaskan ya teman-teman ya, fungsi dari relay ini. Karena di video sebelumnya saya sudah pernah share juga permasalahan jika kipas radiator itu nggak muter ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek dari sini pun bisa ya. Jadi fungsi relay ini hanya sebagai switch ya, kalau teman-teman tahu cara kerja switch starter itu. Nah, seandainya ini kita kasih relay starter ataupun bending starter, itu sama aja fungsinya teman-teman. Nah, jadi relay ini hanya untuk menggerakkan si kipas radiator agar berputar ya, melalui sensor yang ada di bawah yang di mesin, yaitu dengan nama termosensor ya teman-teman ya. Jadi termosensor itu membaca dari suhu air radiator lalu mengirim sinyal ke ECU, dan si ECU itu akan memberikan massa di bagian relay ini teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Ini kabel merah ini kabel langsung dari aki, kabel coklat ini dia dari kabel keluar kontak ya teman-teman ya, dan yang bagian biru ini dia langsung ke kipas. Jadi dia sinyal positif ya. Sedangkan yang putih leres kuning ini dari ECU. Jadi ini massa yang diberikan dari ECU teman-teman. Nah, jadi cara ngecek kipas itu masih muter atau enggak, teman-teman bisa jumper aja di bagian sini. Nah, untuk kipas ini dia berwarna biru teman-teman, yang ada di bagian bawah ya. Jadi kalau teman-teman hanya ingin melihat kipas itu nyala atau tidak, si biru ini tinggal kita jumper aja kabel potongan, kita masukin di kabel biru. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman tempelkan aja di kabel warna merah, karena merah ini dia api langsung dari aki ya. Bisa juga yang di kabel warna coklat, cuman harus kontak kita on kan supaya ini ada arus positif. Nah, jadi kita gunakan yang kabel merah aja ya, karena kontaknya kan masih posisi off. Nah, kita jumper. Tuh. Nah, kedengeran ya suara kipasnya ya. Nah, teman-teman ya, berputar ya. Berarti menandakan kipas ini dalam keadaan kondisi baik ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah di bagian kipasnya.
Oke, kita lepas. Oh ya, suaranya hilang ya kalau teman-teman denger ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Biru ini kan yang langsung dari kipas. Biru ini nih dia membutuhkan arus positif gitu ya, arus aki plus gitu ya teman-teman ya. Yang warna merah ini kan dia plus dari aki ya, api langsung dia tanpa kita kontak. Nah sedangkan yang coklat dan warna putih leres kuning ini dia sebagai switchnya ataupun sebagai saklarnya lah intinya. Jadi kalau coklat ini kan kabel positif, nah yang putih ini kita kasih massa, dia akan bunyi ataupun menggerakkan relay cetek. Nah ceteknya itu dia nanti akan menyatukan antara kabel merah dan kabel warna biru. Nah disitulah kabel biru akan dapat arus positif dari kabel merah, makanya kipas radiator itu akan hidup ya gitu ya. Jadi teman-teman paham ya sampai di sini ya. Nah sekarang coba kita gunakan relaynya, kita pasang, kita tes lagi deh ya. Nanti kita on kan dulu ya biar nggak bolak-balik. Setelah kontak kita on kan berarti otomatis di bagian kabel coklat ini dia udah ada arus positif teman-teman, karena kontak udah kita on kan. Kita cek dulu ya. Nah ya udah ada arus positif, ini juga arus positif karena ini langsung dari aki teman-teman tuh ya. Nah sedangkan di sini belum tuh, karena dia belum, switchnya ini belum menghubungkan antara kabel merah dan kabel biru. Supaya bisa terhubung, nah yang putih inilah dikasih arus massa. Kalau cara kerja normalnya, massa ini didapat dari ECU. ECU itu didapat dari sensor yang dinamakan termosensor ya teman-teman ya. Nah makanya ini coba kita jumper langsung ke massa. Nah nanti pasti kipas radiatornya akan bunyi ya, akan hidup. Jadi teman-teman tinggal dengerin bunyinya aja tanpa kita perlu lihat ya. Oh ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi makanya normalnya kerja relay ini dia nunggu perintah ECU dulu untuk memberikan massa ke sini. Nah ECU itu dapat perintahnya dari termosensor gitu ya teman-teman ya cara kerjanya. Nah sekarang kita cek kode MIL21 itu didapat dari apa sih, kendalanya dari mana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita bermain logika dulu ya. Nah jadi kode MIL21 itu didapatkan pasti dari sinyal ECU ya teman-teman ya. Nah ECU itu tidak akan memberikan kode MIL ataupun sinyal jika nggak ada kabel yang terhubung ke bagian ECU. Nah gitu teman-teman ya. Sedangkan kode 21 itu sudah terindikasi bahwa ada masalah di bagian radiator. Nah sekarang kita cek dulu untuk di motor all fiction ini di mana sih bagian radiator yang ada kabel yang terhubung dengan ECU. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita cek dulu. Yang di relay tadi itu kan terhubung juga dengan ECU. Nah yang di sini ya, yang saya bilang tadi massa yang akan diberikan dari ECU ya. Nah sedangkan ini tadi nggak ada relay. Nah ini relay nggak ada, kita pasang relay, ternyata kita cek lagi kode MIL masih ada teman-teman. Nah berarti bukan di bagian kabel sini ataupun bukan permasalahan dari relay teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian termosensor. Karena di bagian radiator ini yang kabel terhubung ke ECU hanya di termosensor ya teman-teman ya. Kalau kipas kan dia sudah putus. Kabel kipas itu kan dia minusnya itu langsung. Nah sedangkan plusnya kan dia ngambil dari relay yang kabel warna biru tadi teman-teman. Nah itu udah putus ya. Kalau relay itu nggak bergerak kan dia nggak ada terhubung dengan ECU. Jadi bukan masalah dari kipas. Nah sekarang kita cek di termosensor ini teman-teman. Karena termosensor ini kan dia akan membaca untuk melaporkan ke ECU. Nah ECU akan, karena ECU dapat data dari sini, nah makanya akan memberikan massa ke bagian relay. Nah gitu teman-teman ya, paham ya. Nah jadi di bagian relay tadi itu nggak ada masalah, berarti otomatis kemungkinan di bagian termosensor ini teman-teman, karena ini satu-satunya ataupun tinggal kabel ini yang terhubung ke bagian ECU. Oke, paham ya teman-teman. Oke, jadi kita jangan ngambil kesimpulan terlalu jauh dulu, takutnya ada kabel putus ataupun lain sebagainya teman-teman ya. Nah sekarang kita cek dulu deh. Cek dulu aja di bagian soket ya. Barangkali soket ini menjamur, karena sering kejadian juga permasalahannya ada di bagian soket ini teman-teman, yang takutnya nggak connect ya.
Tuh, ini memang menjamur sih di bagian sini teman-teman. Sedangkan di sebelahnya nggak seberapa sih. Nah ini coba kita kerok-kerok dulu deh. Kita kerok-kerok, kita bersihkan, lalu coba kita pasang. Hilang nggak ya kode milnya ya? Oke, kita coba bersihkan dulu ya. Kita semprot-semprot ya. Lalu teman-teman kerok menggunakan besi tajam. Jadi intinya kita lecetin aja di bagian kuningannya. Ini terlalu lebar ya. Kita coba jarum. Kita gesek-gesekin aja supaya jamurnya hilang teman-teman. Kalau cara ini nggak berhasil, nanti kita coba selipkan serabut dari kabel ya teman-teman ya, supaya lebih rapat. Takutnya kan kurang rapat dan dia nggak connect di bagian sini. Karena kalau soket ini kita lepas tetap ada kedipan mil ya teman-teman ya. Jadi ini harus menyatu di bagian sensor. Jadi jangan ambil kesimpulan kabel putus dulu ya, karena kan kita bongkar-bongkarnya terlalu banyak teman-teman, terlalu jauh ya. Oke, sekarang kita coba langsung colokin ya, ataupun ini teman-teman semprot juga sensornya. Kalau enggak sekalian kita buka aja dulu ya untuk memastikannya. Jadi gunakan kunci nomor 19 untuk membuka di bagian termosensor. Hati-hati di sini ada ring kuningan ya, awas hilang, takutnya malah nanti akan terjadi bocor ataupun rembes. Nah, soketnya sekalian deh kita bersihin ya. Oke, sekarang kita coba pasang. Nah ini pastikan kabelnya nggak keluar, takutnya kalau keluar berarti yang cetekan ini lepas ya, nggak nyangkut di bagian rumahannya. Oke, sekarang kita cek lagi di bagian kode milnya, apakah masih ada kedipannya. Kita cek. Oke, masih ada guys. Oke teman-teman, kita jangan putus asa dulu ya. Sekarang kita coba cara terakhir, yaitu soketnya kita lepas lagi ya. Mungkin ini nggak connect. Nah gitu, kita masih berpikir positif ya. Jadi teman-teman bisa selipkan serabut kabel, sisipin aja di bagian sela-sela sini supaya dia lebih padat ya, lebih rapat. Lalu kita coba tes lagi ya, kita masukin ya teman-teman ya. Kabel seperti ini ya teman-teman ya, lalu kita black ya. Nah serabutnya ini yang kita ambil, lalu kita selipkan di bagian situ tadi. Lalu bisa kita selipin di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini agak kita tekuk aja. Nah ini untuk sementara aja, untuk kita nyoba ya, bener nggak sih masalahnya ini hanya di soket gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu coba kita pasang lagi ya sensornya ya, termosensornya, dan lanjut kita cek lagi ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita on. Waduh masih ada teman-teman. Waduh masih ada ya. Oke, jadi cara kita bersihkan, cara kita ganjal dengan serabut ternyata masih ya teman-teman ya. Kesimpulannya jadi seperti ini, bisa dari sensor ini, bisa dari kabel yang putus ya. Nah sekarang kita coba dulu cek kabel putus dulu ya, yang langsung ke ECU. Jadi teman-teman sahabat tahu yang kebingungan nggak punya sensor bekas seperti ini ataupun sensor baru kan nggak mungkin ya kita mau beli dulu, takutnya bukan masalah dari sini ya. Oke, sekarang kita cek kabel dulu. Sebelumnya teman-teman cek dulu warna kabel yang ada di soket sensor ini ya. Warnanya ini hitam strip biru dan hijau strip merah ya. Jadi kita jelaskan aja, nggak kita dekatkan ya. Oke, sekarang kita cari warna kabel ini di bagian ECU teman-teman. Nah, ECU-nya ada di bagian sini ya. Nah di sini kita tekan aja supaya lepas. Nah ini ECU-nya kita cari dulu kabelnya adakah warnanya di sini ya. Nah di sini teman-teman. Nah di sini yang hijau strip merah dan yang di bagian sini yang biru strip hitam strip biru ya. Jadi di nomor 4 ya, dari sisi sebelah kiri bagian atas. Nah jadi kita copot dulu ECU-nya, kontak kita off kan, masih on ya. Ini kita cabut, gunakan multitester ya, apakah kabel ini putus atau enggak.
Caranya teman-teman siapkan jarum pentul ya untuk menancapkan di bagian soketnya ini supaya teman-teman nggak kesusahan. Kita cari dulu kabel yang berwarna hitam strip biru ya. Kita cek di bagian langsung ke sensornya apakah putus. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 sini ya. Nah ini kita tancapkan, lalu kita ambil multitester ya. Nah ini udah seadanya aja teman-teman ya, ini udah nggak kelihatan jadi hanya suara ya teman-teman. Ini rusak karena kena air aki teman-teman. Jadi untuk sensor yang di bawah nggak kita perlihatkan ya, jadi kita hanya mengandalkan bunyi untuk teman-teman lebih memahami ya. Termosensor yang di sini kan ini ada hitam strip biru. Nah salah satu propnya ataupun kabel yang di multitester teman-teman tempelin ya, yang di hitam strip biru, lalu yang di sisi satunya ke jarum pentul ini teman-teman. Oke, sebelumnya kita tes dulu ya, hidup nggak, bunyi nggak. Nah, bunyi berarti nyambung ya. Oke, sekarang kita letakkan di soket termosensor dan satunya di sini. Nah ini nyambung ya, berarti kabel yang hitam strip biru tak ada masalah. Nah sekarang kita coba cek yang hijau strip merah. Kita cari dulu kabelnya, tadi sepertinya di bagian paling pojok ya, lebih gampang. Nah ini teman-teman. Nah jadi langsung kita tancepin aja ya di pin yang paling pertama ini, yang bagian bawah. Oke, probe multitesternya kita tempelkan kabel hijau strip merah ya. Lalu kita tempelkan di ini jarum. Oke, berarti nyambung. Nah jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, berarti ini bisa jadi permasalahannya ada di termosensor ya teman-teman ya. Oke, jadi kita jelaskan dulu ya. Teman-teman, inilah titik terakhir kita dan kecurigaan terakhir kita ya. Jadi ada di bagian termosensor teman-teman. Nah kemungkinan ini yang rusak ya. Nah kebetulan di sini kita nggak stok dan serepnya juga kita nggak punya yang bekas-bekasan, masih bagus ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya kebetulan sekali ya, kita lagi ada bongkaran Jupiter MX teman-teman. Nah jadi masih rezeki kita ya, diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman ke teman-teman secara totalitas ya. Nah di sini ini headnya, kita cari dulu sensor termonya ya, termosensornya. Nah ini teman-teman, nah ini sama termosensornya, bentuknya panjangnya pun sama ya. Nah ini coba kita buka dulu apakah ini masih bagus, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah takutnya kan bentuk fisiknya seperti ini, karena ini juga udah lama nggak terpakai motornya. Oke, mudah-mudahan bisa ya, jadi kita skip dulu teman-teman. Ini udah kita lepas ya teman-teman ya, dan ini kepunyaan MX dan ini kepunyaan bawaan Vixen ya. Nah kalau dilihat fisiknya ini sudah apa ya, meragukan ya teman-teman ya. Tapi kita coba dulu, kalau seandainya kita pasang sensor yang punya MX ini sembuh, nggak ada kode mil, berarti permasalahannya ada di termosensor ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita tes dulu deh. Jadi nggak perlu kita kasih serabut dulu, langsung kita colokin dulu ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Oke, sekarang kita lihat apakah ada kode mil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nah oke, aman ya, alhamdulillah. Coba kita ulangi lagi teman-teman, kita matikan, kita coba lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah gak ada kendala. Oke, berarti kesimpulannya ada di bagian termosensor ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk tes kipasnya teman-teman ya. Kita cek sensor ini berfungsi nggak ketika nanti kena suhu panas dari air radiator ya. Ini dengan cara kita bakar dulu aja ya menggunakan korek. Kalau teman-teman ada headgun ya gunakan headgun, itu malah lebih aman ya. Oke, kontak kita on kan. Nah, langsung kita bakar gini teman-teman. Muter ya. Berarti sensor ini, termosensornya bagus. Nah ketika ini sudah mulai panas kan,
di relay yang tadi di belakang itu akan bunyi cetek gitu ya. Stick baru kipasnya jalan. Nah, berarti termosensor ini jelek-jelek gini masih berfungsi ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja cara ngeceknya. Dan seandainya ada nih misalnya pertanyaan di video sebelumnya tentang masalah radiator lagi, masalah kipas sih utamanya ya. Bang, kenapa setelah saya tes di luar, saya panasin menggunakan korek nyala, tapi ketika saya pasang lagi, saya susun lagi, tetap nggak mau nyala bang? Nah, itu kemungkinan ada dua teman-teman. Bisa dari termosensor ini sendiri yang intinya maksudnya membaca suhunya itu sudah nganclong ya. Jadi suhunya mungkin lebih terlalu tinggi baru kipas ini akan nyala gitu ya. Ataupun dari termostatnya yang sudah mulai tidak berfungsi. Karena kerja termostat ini, ketika air radiator yang di dalam ini biasanya dia belum mencapai suhu panas yang ideal, tapi dia sudah naik ke atas teman-teman. Karena biasanya di termostat ini ada seal kecil yang udah rembes. Nah, jadi sedangkan di termosensor ini belum bisa membaca suhu panas dari air radiator, tapi air radiator itu sudah bersirkulasi ke atas gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, jadi gini kesimpulannya teman-teman ya. Berarti dalam kita menganalisa sebuah kasus khususnya kode mil yang indikasi masalah bagian radiator, jadi teman-teman harus punya sensor seperti ini. Setidaknya untuk mempercepat analisa ya, ataupun mempercepat cara pengerjaan kita, jadi logika kita lebih cepat. Kalau seandainya bukan masalah dari sini kan berarti dari kabel ya. Jadi ini intinya kita langsungin dengan cara terakhir. Coba deh kita pakai sensor yang lain dulu, sembuh nggak? Nah, alhamdulillah sembuh, berarti udah kan, kita nggak perlu ngurut-ngurut kabel lagi, nggak perlu ngecek-ngecek dan lain sebagainya ya. Karena biasanya permasalahannya ada di bagian sini aja sih. Kenapa sensor ini bisa menimbulkan kode mil bang? Nah, karena di dalam sensor ini kemungkinan ada part elektronik ya teman-teman ya. Nah, mungkin yang ahli elektronik itu lebih paham. Kemungkinan semacam resistor ya mungkin ya teman-teman ya, karena ini untuk membaca suhu. Nah, kemungkinan seperti itu sih. Saya juga nggak paham karena kita bukan orang elektronik ya teman-teman ya. Sebenarnya pengen ngedalamin juga sih, karena khususnya untuk motor-motor modern sekarang yang sudah sistem injeksi itu sangat penting sekali kita paham dengan yang namanya ilmu elektronik teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu, dan mohon maaf jika videonya terlalu panjang ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran ataupun edukasi buat teman-teman yang masih meraba ya, analisanya ngeraba, aduh mana dulu nih apanya, sensor bukan, kita beliin baru. Nah, itu kan jadi malah menimbulkan terlalu banyak biaya yang keluar ya. Iya kalau bener sensornya, kalau bukan kan malah habis ya duit kita ya. Ternyata hanya di bagian soket sini, karena ada juga kasus di bagian soket ini yang nggak terlalu connect ya, ataupun menjamur seperti ini, ternyata di rapet-rapetin lagi itu udah sembuh kode mil, yang nggak ada masalah kan. Percuma kita udah beli sensor baru, ternyata sepele hanya di bagian pinnya aja, pin soketnya aja teman-teman ya. Oke, jadi itu aja teman-teman sharing kita ya tentang masalah seputar radiator ataupun kode mil 21 ya, tentang permasalahan di radiator, entah itu kipas ataupun penyakit-penyakit yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mantengin di channel ini ataupun video ini, tonton video-video alatan motor yang lain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari beberapa video yang kita sharing ke teman-teman, mudah-mudahan salah satunya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman share ke medsos teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain itu ada manfaatnya, itu menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ya klik loncengnya, lalu teman-teman juga klik yang semua ya, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman. Oke, cukup sekian, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.